Halo, selamat datang. Di video singkat ini saya akan membahas tentang materi dasar DANA atau dikenal juga dengan nama lain Dynamic Assessment and Need Analysis. Yang mana pada materi ini saya hanya menyampaikan dasar yang akan saya bacakan poin per poin. Assessment. Apa itu assessment? Assessment adalah suatu proses penilaian dan pengumpulan data dan informasi dari suatu kejadian atau bencana yang dilakukan dengan berbagai macam tahapan, metode, dan alat bantu. 2. Metode dan media dalam melakukan asesmen seperti wawancara, survei langsung di lapangan, penggunaan format tertulis, audiovisual, media elektronik, media cetak, dan lain-lain. Lalu hasil yang diperoleh sebagai acuan langkah atau program operasi tangkap darurat bencana yang merupakan tindak lanjut dari aktivitas yang akan dilakukan. Tujuan asesmen pada saat tanggap darurat. Pertama, untuk melakukan identifikasi dampak yang ditimbulkan oleh bencana baik terhadap manusia, hewan, kerugian material maupun fasilitas, sarana, dan prasarana lingkungan. Lanjut, mencari dan mengidentifikasi informasi-informasi pendukung kejadian bencana. Lalu mendata dan mengidentifikasi jumlah dan keberadaan kelompok rentan. Keempat, identifikasi tentang kapasitas yang ada, seperti Pemda, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain, dan melakukan koordinasi antara mereka. Lalu identifikasi kebutuhan mendasar masyarakat korban bencana yang sangat diperlukan. Terus merencanakan rencana operasi tanggap darurat lanjutan. Jenis asesmen yang digunakan dalam kondisi tanggap darurat bencana. Pertama, itu rapid assessment. Kedua, detail assessment. Yang ketiga, continual assessment. Jenis asesmen. Misalnya saat terjadi bencana, tindakan selanjutnya adalah melakukan asesmen cepat atau rapid, lalu ditindaklanjuti dengan asesmen detail, lalu terakhir melakukan continual assessment agar menghadapi bencana yang akan terjadi berikutnya. Apa itu rapid assessment? Adalah laporan singkat yang berisi informasi awal tentang kondisi bencana dan upaya yang sudah dan akan dilakukan. Terus dilakukan dalam waktu 1x24 jam, informasi bersifat sementara dan berkelanjutan sesuai dengan situasi di lapangan. Terus format rapid assessment senantiasa dilanjutkan dengan menggunakan format detail assessment untuk informasi lebih komprehensif dan menyeluruh. Saat terjadi proses assessment, ada informasi bencana. Jika selalu ditemukan apakah diperlukan assessment, jika tidak, maka proses selesai. Jika iya, maka dilanjutkan. Pertama, lakukan rencana kerja, yaitu membuat kerangka kerja, koordinasi dengan tim assessment, seleksi area, informasi sekunder. Terus dilanjutkan dengan petugas lapangan, yang mana petugas lapangan akan mengumpulkan informasi yang spesifik tentang sektor, lalu melakukan observasi, lalu wawancara dengan grup atau individual, lalu melakukan analisa. Saat mengumpulkan informasi, petugas lapangan juga melihat spesialisasi per sektor, lalu melakukan asesmen kebutuhan untuk sektor. Nah, setelah melakukan observasi, maka akan dilakukan analisis atau analisa untuk kebutuhan program ke depannya. Keterangan bagan proses asesmen. Sebelum ke lapangan, pertama mengumpulkan informasi awal atau data sekunder, terus memutuskan asesmen yang diperlukan atau tidak menjadi kebijakan. Jika tidak, maka proses asesmen dihentikan. Jika ya, maka dilanjutkan dengan persiapan asesmen, yaitu tentukan tujuan asesmen, buat kerangka acuan bila diperlukan, lalu tentukan jenis asesmen yang akan dilakukan, terus kesimpulan atas data-data sekunder, terus daftar informasi yang dibutuhkan, terus identifikasi area yang akan dikunjungi dan target populasi, lalu koordinasi data yang ada, terus mengumpulkan sumber daya, pembentukan tim, waktu, logistik, dan lain-lain. Saat di lapangan, prinsip kerja di lapangan. Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak bencana, perhatikan kebutuhan yang mendesak dari kelompok dan individu yang berbeda. Perhatikan kejelasan informasi yang diterima, perhatikan kemungkinan bias, carilah kelompok marginal dan pastikan ketertarikan mereka.
cari perubahan dan tren yang mempengaruhi masyarakat, perhatikan hal yang terjadi di luar dugaan, perhatikan dampak dari isu-isu dalam masyarakat sebagai suatu kesatuan. Melalui asesmen, pikirkan bagaimana informasi ini digunakan, lalu pikirkan waktu yang dibutuhkan dalam kunjungan lapangan. Kegiatan di lapangan. Pertama, membuat rencana harian, berbicara dengan pemerintah setempat, melakukan observasi atau pengamatan, terus melakukan wawancara, baik wawancara individu atau wawancara kelompok. Lalu pertemuan tim, lalu pertemuan dengan komunitas. Setelah dari lapangan, lakukan analisa. Analisa merupakan sebuah proses di mana seluruh informasi yang diperoleh dari segala sumber yang berbeda disatukan dan dipelajari. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam asesmen, yang mana pertanyaannya antara lain, apa masalah utamanya, siapa yang terkena dampaknya, apa kapasitas dari masyarakat yang terkena dampaknya, bagaimana mereka mengatasi masalahnya, terus apakah ada bantuan yang tersedia, apakah memerlukan intervensi palang merah, bulan sabit merah, jika ya, intervensi seperti apa yang diminta. Tidak ketepatan informasi, yang mana dalam setiap asesmen Anda akan menghadapi permasalahan akan tidak ketepatan informasi. Ini terjadi manakala pemberi informasi memberikan beragam jawaban terhadap pertanyaan yang sama. Menghadapi situasi seperti ini, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain, pertama, pikirkan informasi yang Anda peroleh. Ini akan mengidentifikasi kesalahan. Tanyakan kepada diri Anda pertanyaan berikut. Apakah informasi terbaru mendukung atau bertentangan dengan data sekunder? Terus apakah informasi yang diperoleh dari sebuah sumber itu mendukung atau bertentangan dengan yang lain? Terus apakah informasi yang diperoleh dari anggota tim asesmen yang berbeda? Apakah informasi tersebut masuk akal? Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa hasil panen gagal, sementara Anda melihat dengan jelas jagung hasil panen di desa, itu adalah kesalahan. Diskusikan temuan-temuan secara reguler dengan anggota tim. Selama di lapangan, bicarakanlah sekurang-kurangnya sekali selama ada di lapangan, dan itu dilakukan biasanya malam hari. Bandingkan informasi yang ada, diskusikan yang salah, dan sepakat merubah jadwal wawancara. Setiap hari setelah kerja di lapangan, diskusikan informasi yang ada dan berikan kesimpulan. Selama bekerja di lapangan, tim bertemu untuk menyepakati kesimpulan akhir. Memperhatikan alasan dari ketidaktepatan. Ada 3 hal yang biasa yang mungkinan ini terjadi. Pertama itu adalah persepsi, selalu tidak ada jawaban yang benar. Interpretasi orang-orang pada suatu kejadian tergantung pada kondisi yang dialaminya. Lalu akses yang tak mendapatkan informasi, beberapa orang lebih paham tentang satu hal ketimbang orang lain. Lalu kesalahpahaman, yang mana terkadang orang sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai. Sangatlah penting bahwa kesimpulan didasari oleh keputusan yang telah diidentifikasi dalam laporan asesmen dan dengan asumsi yang jelas. Lalu membuat rekomendasi untuk kelanjutannya. Pelaporan. Tim asesmen tidak diharapkan membuat desain program yang lengkap. Namun demikian, ide dari tim sangat berguna untuk merencanakan program. Ada 3 kemungkinan kesimpulan dari asesmen. Pertama, tidak ada kebutuhan untuk intervensi, yang mana kapasitas masyarakat yang terkena dampak sanggup untuk mengatasinya. Kedua, di sana ada kebutuhan untuk intervensi, tetapi gerakan Palang Merah bukanlah organisasi yang tepat untuk melakukan intervensi. Yang ketiga, di sana ada kebutuhan untuk intervensi, dan gerakan Palang Merah merupakan organisasi yang tepat untuk melakukan intervensi. Tantangan. Saat melakukan asesmen, tantangannya antara lain keterbatasan waktu dan perubahan situasi yang tiba-tiba. Terus kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya yang mendukung informasi lainnya. 3. Sulitnya berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Lalu dilanjutkan dengan kesulitan untuk bersama dengan banyak orang, banyak pihak, dan situasi darurat. Yang mana area asesmen yang seringkali sulit untuk dicapai ataupun membutuhkan waktu yang lama.
Terus lanjutan tantangannya yaitu keterbatasan sarana transportasi. Perhatikan data yang sudah ditemukan oleh sumber lain. Fokuskan kebutuhan yang darurat atau mendesak. Dalam mengumpulkan data, mulailah dari pihak berwenang lokal. Kemudian cek silang dengan masyarakat. Katakan pada semua pihak bahwa pekerjaan kita hanya mengumpulkan data dan keputusan bukan diambil oleh kita. Terus jelaskan ketentuan distribusi bantuan PMI. Lalu ingat 7 prinsip kepala merah. Jangan dilakukan, antara lain jangan beri pengharapan atau janji-janji pada semua pihak. Jangan abaikan sumber-sumber yang tersedia. Baiklah, itu saja penjelasan singkat tentang materi dasar DANA atau dana. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah. Katakan informasi yang saya berikan melalui video ini ada yang keliru, baik tulisannya maupun perkataan dari saya lagi. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.